Episode 67 dengan judul Naga Petir. Jetty, bagaimana? Kau menerima perasaan Rur atau tidak? Kakek Shou masih mendesak jawaban dari Liu Yuwen. Dia masih terlalu muda, kek. Oh, baik-baik, aku mengerti. Kakek Shou tersenyum lebar. Secara tidak langsung, Liu Yuwen menjawab pertanyaannya meski tidak mengungkapkannya dengan benar. Satu tetesan air tiba-tiba menyentuh kening Liu Yuwen diikuti tetesan yang lain. Beberapa saat kemudian air di langit mulai berjatuhan ke bumi. Sebaiknya kita harus cari tempat berlindung. Hujan kali ini kemungkinan bisa lebih deras dari biasanya, ucap kakek Shao sambil melihat ke langit yang sudah mendung pekat. Ketiganya kemudian mempercepat langkah kaki mereka dengan mengikuti jalan besar, berharap pada penginapan yang biasa disinggahi oleh rombongan pedagang. Benar saja, tidak lama kemudian ketiganya kemudian menemukan penginapan besar di sisi jalan. Liu Yuwen, kakek Shao, Soro langsung singgah di sana. Ketika di dalam penginapan itu tampak penuh oleh pengunjung. Sebenarnya dari luar juga sudah terlihat dari banyaknya rombongan kereta yang terparkir. Aku tidak yakin kita ke bagian kamar, kek. Liu Yuwen melihat sekitarnya. Selain rombongan pedagang, ada juga rombongan bangsawan kecil serta kultivator di penginapan tersebut. Kebanyakan dari mereka memiliki alasan sama singgah di penginapan ini yang tak lain karena ingin berteduh. Pelayan tampak kerepotan melihat pengunjung terus berdatangan. Jelas situasi ini tidak pernah menjadi hal biasa di penginapan tersebut. Semoga saja dapat. Kita membutuhkan ruangan untuk mengganti pakaian yang sudah basah. Terdapat antrian panjang di meja resepsionis. Kakek Shou ikut mengantri di sana bersama yang lain. Meski ada bangsawan di antara pengunjung tersebut, mereka tidak bertindak arogan atau berani memotong antrian karena adanya kultivator di sekitaran mereka. Bangsawan hanya dihormati oleh rakyat biasa, sementara bagi kultivator, mereka hanya dipandang sebagai manusia yang pandai berpolitik. Kedatangan Liu Yuwen dan lainnya cukup menarik perhatian pengunjung, terutama karena Souro. Gadis itu membuka tudung yang biasanya menutup wajahnya, sehingga terlihat jelas paras cantiknya. Tidak heran Rur selalu memakai tudung. Di keramaian, dia bisa menciptakan suasana seperti ini. Liu Yuwen menggelengkan kepalanya. Dia bisa melihat banyak pria di sekitarnya. Terpaku melihat paras cantik gadis berambut merah tersebut. Apakah ada kamar yang kosong? Kami ingin memesan 3. Harga tidak masalah. Tanpa basa-basi kakek Shao mengeluarkan beberapa koin emas, mengejutkan resepsionis yang sedang bertugas. Ada tuan, harganya cukup mahal tapi dengan uang ini Anda bisa menempatinya, kata resepsionis itu. Kakek Shao mengangguk pelan. Ia kemudian mengajak Liu Yuwen dan Soro menuju kamar yang sudah disewa. Hujan semakin deras diikuti suara gemuruh yang menggelegar dan angin kencang. Liu Yuwen sampai terkejut ketika mendengar suara petir yang keras di kamarnya. Sepertinya akan terjadi badai. Membutuhkan waktu lama untukku melanjutkan perjalanannya kembali. Liu Yuwen menggaruk kepalanya, melihat tidak ada tanda-tanda hujan akan mereda yang malah justru semakin deras. Liu Yuwen berencana untuk melakukan latihan. Liu Yuwen duduk bersila dan mulai berkultivasi. Seharusnya jika mempunyai waktu yang cukup dirinya bisa menerobos. Hari ini, waktu terus berjalan hingga malam pun tiba. Entah sudah berapa jam Liu Yuwen berkultivasi namun ia masih mendengar hujan angin di luar sana. CTARR, suara petir tiba-tiba bergemeletuk di sekitar tubuh Liu Yuwen, menandakan pemuda itu berhasil dalam proses kultivasinya. Umumnya tanda percikan petir ini menunjukkan Liu Yuwen sedang menerobos namun berbeda dari biasanya. Kali ini petir tersebut tampak begitu kuat dan merusak benda-benda di sekitarnya. Petir berwarna kehitaman itu semakin banyak seiring waktu. Jika tidak ada dinding yang membatasi antar ruangan, mungkin petir tersebut sudah menyebar kemana-mana. Liu Yuwen terlihat tenang dan memejamkan mata, namun sebenarnya yang terjadi pemuda itu tengah panik. Liu Yuwen kehilangan kendali atas dirinya ketika ia mencoba menerobos ke alam nirvana. Tubuhnya tak bisa digerakkan seusai yang ia inginkan. Liu Yuwen bisa merasakan energi hebat sedang mencoba memberontak keluar dari tubuhnya dalam bentuk energi petir. Liu Yuwen sempat menahannya, namun usahanya terasa sia-sia karena petir hitam terlalu kuat untuk dirinya bendung. Petir hitam terus bermunculan dari tubuh Liu Yuwen tanpa bisa dirinya cegah. Ia khawatir jika terus berlanjut kamarnya akan hancur atau bahkan melenyapkan penginapan ini bersama orang-orang di dalamnya. Sepanjang hidupnya Liu Yuwen baru merasakan petir sedahsyat ini. Ia yakin jika petir hitam tersebut dalam kendalinya, maka Liu Yuwen bisa menghancurkan apapun di hadapannya, termasuk merubah gunung menjadi debu. Aku terlalu meremehkan metode kultivasi ini.
Liu Yuwen mengumpat dalam hatinya. Ia sadar hal ini terjadi karena dirinya menggunakan metode kultivasi Raja Bayangan. Liu Yuwen masih berusaha menggerakkan tubuhnya, tetapi hanya kelopak matanya saja yang bisa dibuka. Liu Yuwen akhirnya hanya pasrah ketika petir-petir tersebut semakin banyak dan terus menghancurkan kamarnya secara perlahan. Di antara petir hitam yang muncul, ada petir paling kuat yang keluar dari tubuh Liu Yuwen, yaitu sebuah petir yang berbentuk seperti seekor naga. Naga petir bergerak mengelilingi langit-langit kamar Liu Yuwen seolah dia makhluk hidup dan yang paling mengejutkan. Ia bisa meraung dengan suara yang mengerikan. Seluruh bulu Liu Yuwen berdiri mendengar raungan naga petir tersebut. Tubuhnya bergetar hebat diikuti jantungnya yang berpacu cepat. Seumur hidupnya Liu Yuwen belum pernah merasa ketakutan sampai seperti ini. Naga petir tersebut untungnya tidak berangsur lama karena tiba-tiba ia bergerak ke arah Liu Yuwen dan masuk ke dalam tubuhnya. Liu Yuwen memejamkan mata karena berpikir naga itu akan memakannya hidup-hidup, namun di luar dugaan. Saat naga petir itu mendekat, makhluk itu langsung menyatu dengan dirinya. Tidak ada rasa sakit yang Liu Yuwen alami kecuali dirinya merasakan ada energi luar biasa yang mulai mengalir di setiap pembuluh darah, sel, dan tulang-tulangnya. Liu Yuwen akhirnya bisa menggerakkan tubuhnya kembali tidak berselang lama. Naga petir menghilang. Nafas Liu Yuwen memburu, keringat dingin membasahi pakaiannya dan jantungnya berdetak begitu kencang sampai ia bisa merasakannya. Kupikir aku akan mati tadi. Liu Yuwen mengusap keringat di dahinya. Tubuhnya masih terasa lemas, membutuhkan banyak waktu untuk Liu Yuwen bisa menenangkan dirinya kembali. Ia memeriksa tubuhnya dan tidak menemukan ada luka meski naga petir tadi masuk ke dalam dirinya. Liu Yuwen khawatir dirinya terbunuh ketika mencoba menerobos karena di dunianya sudah banyak kasus seseorang mati akibat metode kultivasi yang mereka pakai. Tidak mungkin naga petir tadi adalah tribulasi karena aku menerobos. Seharusnya tribulasi akan terjadi di tingkatan ranah yang lebih tinggi. Liu Yuwen menghela nafas ketika memikirkannya. Baginya sebuah keajaiban ia masih bisa hidup sesudah menghadapi fenomena tersebut. Episode 68 dengan judul Masa Lalu Sorrow. Liu Yuwen terlambat menyadari bahwa tubuhnya kini terasa berbeda. Lebih spesifiknya kekuatannya telah meningkat pesat akibat penerobosan tersebut. Tidak hanya telah mencapai ranah alam nirvana tahap 1, tapi setiap indera di tubuh Liu Yuwen terasa jadi lebih tajam. Kekuatan fisiknya meningkat. Demikian juga dengan kualitas otot, tulang, dan darahnya. Ini, Liu Yuwen kesulitan berkata-kata menggambarkan kekuatan barunya. Dia tidak menyangka kekuatannya akan meningkat pesat sampai seperti ini. Belum sampai di sana, Liu Yuwen menemukan ada unsur elemen baru yang tercipta di dantiannya. Unsur elemen tersebut berupa elemen logam, gravitasi, dan juga tanah. Selama hidupnya, Liu Yuwen baru menemukan metode kultivasi yang bisa menambahkan unsur elemen penggunanya seperti ini. Liu Yuwen juga merasakan jumlah benang ginya bertambah akibat penerobosan sebelumnya meski tidak terlalu banyak. Liu Yuwen yakin dengan kemampuannya sekarang. Meski ia berada di alam nirvana tahap 1, tetapi Liu Yuwen merasa sanggup melawan kultivator di alam nirvana tahap 4 atau bahkan tahap kelima. Benar-benar kultivasi yang luar biasa. Tidak salah aku menggunakan metode kultivasi Raja Bayangan di kehidupan keduaku ini. Liu Yuwen merasa antusias. Liu Yuwen semakin bersemangat. Bisa dibilang dengan kultivasi Raja Bayangan ia bisa menjadi kultivator yang lebih kuat dari dirinya dulu. Sebagai seseorang yang haus akan kekuatan dan pengetahuan, hal ini jelas membuatnya antusias. Liu Yuwen kemudian keluar dari kamarnya sesudah berganti pakaian. Jubahnya sudah rusak akibat gesekan petir hitam tadi. Liu Yuwen meninggalkan kamar berniat untuk menemui pekerja di penginapan ini. Akibat kemunculan fenomena petir sebelumnya, ruangan kamarnya mengalami kerusakan berat sehingga Liu Yuwen ingin melapor dan membayar biaya ganti rugi akibat kerusakan yang dirinya buat. Baru beberapa langkah meninggalkan kamar, Liu Yuwen berpapasan dengan Souro yang hendak keluar. Kamar Souro memang berada di samping kamar Liu Yuwen. Liu Gege, Lur, kau mau kemana? Aku ingin ke lantai bawah. Perutku lapar. Bagaimana dengan Liu Gege? Liu Yuwen mengangguk. Sama, aku juga akan ke sana. Liu Yuwen dan Souro kemudian berjalan bersama. Karena kamar mereka di lantai 4 membuat keduanya harus menuruni anak tangga. Souro sempat terpeleset tetapi untungnya Liu Yuwen dengan tanggap memegang tangannya. Dua, hati-hati Rur. Maaf Liu Gege. Souro menggenggam tangan Liu Yuwen, sementara jantungnya berdebah tak karuan. Di lantai pertama sudah tampak lebih sepi dari sebelumnya dan hanya menyisakan
Beberapa orang saja. Sepertinya para pengunjung sudah beristirahat di kamar. Mereka masing-masing mengingat hari sudah malam ditambah badai di luar sana. Belum berhenti. Liu Yuwen mendekati meja resepsionis lalu menceritakan apa yang terjadi. Pekerja itu tampak terkejut mendengarnya, namun tidak ada alasan bagi Liu Yuwen untuk berbohong. Liu Yuwen kemudian memberikan beberapa keping emas sebagai ganti rugi. Dirinya juga memesan teh yang hangat sekaligus untuk menemani Soro yang memesan makanan. Lantai pertama penginapan ini memang dijadikan restoran kecil-kecilan yang sederhana. Soro menyantap sayuran yang dipesan, sementara Liu Yuwen menikmati teh. Keduanya duduk di salah satu meja yang kosong. Tidak berselang lama, ada 3 pria yang mendatangi meja mereka dan langsung ikut bergabung di meja Liu Yuwen tanpa basa-basi terlebih dahulu. Ketiga orang ini tidak menatap Liu Yuwen atau lebih tepatnya sengaja mengabaikan keberadaan pemuda itu. Ketiganya hanya terfokus pada Soro. Liu Yuwen tentu mengerutkan dahi atas sikap ketiganya. Salah satu dari mereka berpakaian yang cukup mewah, terlihat mahal, serta pria tersebut mempunyai emas di pergelangan tangan dan lehernya. Pria itu memang masih muda, sekitar 20-an tahun. Sementara untuk 2 pria di kiri dan kanannya memakai setelan pengawal. Terlihat dari pedang yang mereka bawa. Sepertinya dia bangsawan kecil yang ikut berteduh di sini sebelumnya. Batin Liu Yuwen dalam hati sambil menebak apa yang pria itu rencanakan. Nona, maaf mengganggumu sebentar. Perkenalkan namaku. Pria bangsawan itu jelas tertarik pada kecantikan Soro. Terlihat dari sorot matanya, namun sebelum dia memperkenalkan dirinya dengan jelas, Soro sudah lebih dulu memotong ucapannya. Aku tidak tahu apa yang membuatmu kemari, tetapi jika Anda ingin mendekatiku secara perasaan, aku sudah mempunyai tunangan dengan pria lain. Soro melirik Liu Yuwen sesaat sebelum kembali ke pria bangsawan tersebut. Liu Gege adalah tunanganku. Pria bangsawan itu kehabisan kalimat yang sudah ia siapkan sebelumnya. Sesudah mendengar perkataan tersebut, sambil tersenyum pahit, ia kemudian beranjak dan berpamitan ke meja lain. Menanggapi kejadian tersebut, Liu Yuwen hanya tersenyum canggung. Soro sepertinya sudah biasa mengalami kejadian seperti ini. Rur, kau membuat banyak lelaki patah hati. Liu Yuwen tertawa kecil. Ia melihat pria bangsawan itu berjalan dengan lemas. Hal seperti ini sudah menjadi biasa. Liu Gege tidak perlu khawatir. Perasaanku hanya tertuju kepadamu. Soro berpikir Liu Yuwen tengah cemburu. Liu Yuwen tersedak nafasnya sendiri. Tawanya seketika langsung berhenti. Liu Yuwen menggaruk kepalanya. Ia bingung harus meresponnya seperti apa. Ngomong-ngomong, aku belum mengetahui Rur berasal dari mana. Liu Yuwen mengubah topik pembicaraan. Apa Rur berasal dari klan So? Liu Yuwen sudah mencari banyak informasi mengenai Kekaisaran Langit. Utara salah satunya klan-klan yang berpengaruh di kekaisaran ini. Di antara klan tersebut ada klan yang mirip dengan marga Soro. Aku bukan berasal dari sana. Bahkan aku tidak berhubungan dengan klan itu. Soro meletakkan sumpit di atas meja. Tanda ia telah selesai makan. Kata guru, aku berasal dari sebuah desa di dekat pegunungan. Bagaimana dengan orang tua Rur? Mereka sudah meninggal sejak aku bayi. Guru yang menyelamatkan dan membesarkanku hingga sekarang. Tanpa diminta, Soro menceritakan tentang masa lalunya. Seperti yang ia katakan, dirinya berasal dari sebuah desa. Dulu desa itu diserang oleh kawanan perampok. Orang tuanya terbunuh di sana serta rumah-rumah mereka dibakar. Kakek Shou tidak sengaja menemukan Soro ketika kebetulan sedang melintasi desa terbakar itu. Saat itu para perampok sudah lama pergi. Kakek Shou menemukan Soro di salah satu rumah yang sedang terbakar. Karena menangis, kakek Shou dapat menemukannya dengan mudah. Guru tidak hanya menjadi pembimbingku, tetapi beliau sudah aku anggap sebagai orang tuaku sendiri. Soro kemudian menyelipkan rambut merahnya ke celah telinga, memperlihatkan ada anting emas di sana. Hanya anting ini yang menjadi kenangan terakhir orang tuaku dulu. Liu Yuwen menatap anting itu. Ia mengerutkan dahi ketika melihat ada semacam aura yang tersembunyi di anting emas tersebut. Rur, apa kau tahu tentang rahasia anting yang kau pakai? Rahasia? Ini hanya anting biasa Liu Gege. Tidak ada kekuatan khusus. Soro kebingungan dengan reaksi Liu Yuwen. Bagaimana tanggapan kakek Shou tentang anting itu? Soro semakin tidak memahami. Tidak ada. Bukankah ini hanya perhiasan biasa? Liu Yuwen menaikkan alisnya. Jelas-jelas anting tersebut melepaskan aura meski terlihat samar-samar. Antingnya jelas sebuah pusaka, tapi kenapa ada pusaka setinggi itu di sini? Batin Liu Yuwen. Dalam sekali lihat Liu Yuwen bisa mengetahui bahwa anting Soro bukanlah perhiasan biasa. Satu hal yang membuat Liu Yuwen bingung bahwa pusaka setingkat anting tersebut seharusnya tidak ada di dunia ini. Episode 69.
dengan judul Rombongan Pedagang. Di dunia yang Liu Yuwen tinggali saat ini, ia mengetahui bahwa pusaka tingkat paling tinggi merupakan pusaka nirvana. Kalaupun ada pusaka kaisar, seharusnya pusaka tersebut sangat-sangat langka, bahkan dikatakan hanya legenda, namun kini di hadapan Liu Yuwen ada pusaka yang jauh lebih tinggi dari pusaka kaisar. Sekalipun aura kuat yang terpancar dari pusaka anting Souro hampir sama dengan pusaka tingkat tinggi di dunia. Liu Yuwen bahkan mungkin lebih. Sebab itu Liu Yuwen keheranan karena pusaka setingkat tersebut bisa ada di sini. Apa orang tua rower sebenarnya kultivator dari dunia lain atau mereka menemukannya secara tidak sengaja lalu diberikan pada gadis itu? Liu Yuwen mencoba mencari jawaban mengenai hal di depannya tapi tidak menemukan alasan yang dapat meyakinkan apalagi. Souro sudah mengatakan sebelumnya kalau orang tuanya terbunuh oleh perampok. Apakah ada masalah Liu Gege? Souro melihat Liu Yuwen terlihat memikirkan sesuatu. Tidak ada. Aku hanya takjub dengan antingmu. Bohong Liu Yuwen. Memberitahukan kebenaran pada gadis itu juga tidak akan membuat Souro bisa mengerti. Satu hal yang pasti sepertinya Souro maupun kakek Xiao tidak mengetahui bahwa anting tersebut merupakan pusaka tingkat tinggi. Meski Liu Yuwen tidak mengetahui fungsi pusaka Souro, namun ia meyakini bahwa anting gadis itu jauh lebih berharga dari artefak misterius yang banyak dibicarakan orang selama ini. Sesudah makan Liu Yuwen dan Souro kemudian kembali ke kamarnya masing-masing. Walau malam itu, mereka tidur ditemani hujan angin. Tetapi saat keesokan paginya, cuaca sudah berubah menjadi lebih cerah. Liu Yuwen keluar dari penginapan dan menghirup oksigen sebanyak-banyaknya. Udara tampak jauh lebih sejuk sehabis hujan deras sebelumnya. Tidak lama Souro keluar dari penginapan. Gadis itu baru saja mandi. Wajahnya terlihat jauh lebih segar dan cantik. Liu Gege, kenapa? Souro melambaikan tangannya di depan mata Liu Yuwen ketika pemuda itu menatapnya tanpa berkedip. Liu Yuwen batuk pelan. Kau terlihat lebih cantik pagi ini, Roar. Pipi Souro memerah. Entah kenapa ia merasa malu bercampur senang ketika dipuji. Liu Yuwen. Tak lama kemudian kakek Xiao datang. Iya, yang terakhir keluar dari penginapan. Liu Yuwen mengajak agar ketiganya bergegas melanjutkan perjalanan yang sempat tertunda akibat badai, namun kakek Xiao ternyata mempunyai rencananya tersendiri. Aku tadi berbincang dengan salah satu rombongan pedagang yang membawa kereta. Mereka bilang kita boleh menumpang bersama kereta mereka. Memang ada rombongan kereta yang ikut berteduh di penginapan ini sebelumnya. Hanya saja Liu Yuwen tidak menduga kakek Xiao berencana ikut bersama rombongan tersebut. Kakek Xiao menambahkan bahwa kebetulan rombongan pedagang itu memiliki jalan serta arah yang sama dengan tujuan ketiganya. Kita sudah bergerak cepat selama 4 hari kemarin, Wene. Turnamen kekaisaran juga masih lama, jadi sebaiknya kita tidak terlalu buru-buru. Lebih baik kita menikmati perjalanan ini lebih santai. Jelas kakek Xiao saat raut wajah Liu Yuwen mempertanyakan keputusannya. Liu Yuwen sebenarnya tidak terlalu setuju, namun perkataan kakek Xiao ada benarnya. Kalaupun mereka datang ke ibu kota lebih awal, turnamen kekaisaran itu boleh jadi belum dilaksanakan. Liu Yuwen akhirnya setuju dengan keinginan kakek Xiao. Sementara Souro selalu mengikuti kemauan gurunya tersebut. Rombongan pedagang yang akan ditumpangi Liu Yuwen tidak meminta upah pada ketiganya, namun rombongan pedagang itu berharap jika ada suatu masalah di perjalanan mereka nanti, Liu Yuwen, kakek Xiao, dan Souro harus bersedia mengulurkan tangan mengingat ketiganya adalah kultivator. Meski dikatakan rombongan pedagang, tetapi mereka terlalu kecil untuk disebut rombongan. Liu Yuwen menggaruk kepalanya. Rombongan pedagang itu hanya berisi belasan orang saja, bahkan di antara mereka tidak ada satupun pengawal, apalagi kultivator. Liu Yuwen menebak rombongan pedagang kecil seperti ini biasanya datang dari desa-desa yang berniat menjual hasil panen atau kerajinan mereka ke kota. Terdapat 3 kereta dalam rombongan tersebut. 1 kereta untuk ditumpangi orang-orang, sementara 2 kereta sisanya digunakan membawa barang dagangan. Liu Yuwen, kakek Xiao, serta Souro duduk di kereta yang membawa barang-barang. Meski perjalanan jauh lebih lambat dengan cara ini, namun setidaknya ketiganya bisa lebih santai dan tidak perlu lagi menggerakkan kaki mereka selama berjam-jam. Saat matahari mulai terbenam, rombongan pedagang berhenti lalu membuat tenda sederhana. Kakek Xiao dengan senang hati membantu mereka dengan menyalakan api unggun sebagai penghangat tubuh. Maaf, tapi kami tidak mempunyai kain untuk membuat tenda bagi kalian. Pemimpin rombongan pedagang itu merasa bersalah ketika tidak memiliki kain yang cukup untuk membuat tempat yang lebih nyaman untuk Liu Yuwen dan lainnya. Tidak apa, Paman.
kami sudah terbiasa tidur beratapkan langit, jawab Liu Yuwen, sambil tersenyum hangat. Liu Yuwen memperhatikan rombongan pedagang itu. Mereka membuat tenda, seadanya dengan kain tipis agar tidak terkena hembusan angin malam yang dingin. Liu Yuwen menghela nafas. Ia yakin rombongan pedagang desa ini berniat mengadu nasib di kota, agar perekonomian mereka membaik. Mereka sepertinya hanya memiliki sedikit uang, terbukti dari mereka yang tak bisa menyewa satupun pengawal. Liu Gege, kenapa dengan wanita itu? Soro tiba-tiba menunjuk ke salah satu perempuan yang ada di rombongan pedagang itu. Liu Yuwen menoleh pada wanita yang dimaksud. Dahinya seketika mengerut. Ia tidak mengerti kenapa Soro bertanya tentang sesuatu yang sudah jelas. Dia sedang hamil Rower. Apa kau tidak bisa melihatnya hamil? Apa itu? Rower tidak mengetahuinya. Liu Yuwen terkejut. Soro menggeleng. Ia menceritakan selama hidupnya dirinya tinggal sebuah bukit bersama gurunya dan tidak pernah pergi dari sana kecuali sekarang. Alasan Soro meninggalkan bukit tersebut karena berkaitan dengan acara turnamen kekaisaran yang diadakan tak lama lagi. Dia belum banyak bertemu orang-orang, salah satunya wanita yang mempunyai perut buncit di depannya. Liu Yuwen menggaruk hidungnya. Kini ia lebih mengerti kenapa gadis itu cenderung polos dan tidak mengetahui banyak hal. Liu Yuwen lalu menjelaskan tentang hamil yang dimaksud. Ketika seorang wanita sedang mengandung seorang bayi di dalam rahimnya. Jadi begitu? Bukankah itu berarti aku dulu juga pernah berada di dalam perut seseorang? Soro merenung dengan ekspresi yang serius. Liu Yuwen tersenyum tipis sebelum mengangguk. Lalu bagaimana aku bisa mengandung bayi seperti itu? Usiaku sudah bertambah tapi perutku belum membesar. Sepertinya, Soro sebenarnya bertanya murni karena penasaran, namun Liu Yuwen yang kala itu sedang minum langsung tersedak. Bahkan sampai terbatuk-batuk mendengarnya. Jika saja Liu Yuwen tidak mengenal baik Soro waktu itu, mungkin ia menganggap gadis tersebut sedang berniat membunuhnya dengan membuatnya tersedak. Sampai jumpa dan tunggu kelanjutannya.